Mereka hendak memadamkan cahaya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya, seorang wartawan, dipanggil ke kantor polisi. Saya dituduh menyesatkan umat. Saya dituduh mengikuti ajaran Al-Zaitun, Panji Gumilang, dan dituduh menyebarkan paham yang membahayakan. Padahal saya tidak pernah menjadi murid Al-Zaitun. Saya tidak pernah ikut dalam ajarannya. Saya hanya menjalankan tugas sebagai wartawan, membacakan kebenaran dan mengajak manusia kembali kepada Al-Quran. Tuduhan ini datang tanpa bukti, hanya karena saya membacakan kalam Allah. Hanya karena saya mengajak umat kembali kepada Al-Quran. Ironisnya, orang yang menuduh saya itu bahkan tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ia tidak memahami isinya. Ia tidak pernah berguru kepada guru yang memiliki sanad ilmu. Ia hanya belajar agama dari potongan-potongan konten di media sosial, memilih yang ia sukai, lalu menjadikannya standar kebenaran. Namun dengan modal seperti itu ia berani menuduh saya sesat. Allah sudah mengingatkan, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. QS Al-Isra 3:6. Inilah zaman fitnah Dajjal. Zaman di mana orang yang jahil merasa paling benar. Zaman di mana orang yang membacakan cahaya Allah justru dituduh membawa kegelapan. Fitnah Dajjal bukan hanya kisah tentang sosok bermata satu. Fitnah Dajjal adalah sistem kegelapan yang membalikkan fakta. Mereka ingin agar yang membawa kebenaran terlihat jahat dan yang menjauhkan umat dari Al-Quran dianggap pahlawan. Allah sudah menyingkap rencana mereka. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir membencinya. QS As-Saff 8. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. QS At-Taubah 32. Apa yang saya alami malam ini bukan hal baru. Inilah nasib semua pembawa kebenaran sejak zaman para nabi. Nabi Nuh dituduh sesat oleh kaumnya. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami memandangmu berada dalam kesesatan yang nyata." QS Al-A'raf 60. Nabi Hud juga dituduh sesat. Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta." QS Al-A'raf 66. Nabi Syalih pun dituduh pendusta. Mereka berkata, "Hai Syalih, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami." QS Hud 62. Nabi Musa dituduh tukang sihir. Pemuka-pemuka dari kaum Fir'aun berkata, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai." QS Al-A'raf 9. Bahkan Rasulullah pun dituduh gila. Orang-orang kafir berkata, "Sesungguhnya kamu adalah seorang yang gila." QS Al-Hijr 6. Dan Nabi telah mengingatkan kita, barang siapa berkata kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka tuduhan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. HR Bukhari Muslim. Maka hati-hatilah menuduh sesama muslim sesat atau kafir. Jika tuduhan itu salah, dosanya kembali kepada yang menuduh. Secara hukum, tuduhan ini termasuk pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 3 UU ITE melarang setiap orang mendistribusikan atau mentransmisikan informasi yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pasal 310-311 KUHP menegaskan bahwa fitnah dan pencemaran nama baik adalah tindak pidana, bisa diproses secara hukum. Saya percaya, seperti yang Allah janjikan, katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. QS Al-Isra 81. Dan akhirnya, orang tua dari yang menuduh datang ke kantor polisi.
Mereka meminta damai. Mereka berkata bahwa anaknya sedang mengalami depresi berat. Mereka bahkan meminta saran kepada saya tentang di mana tempat pengobatan yang baik untuk anaknya. Inilah nasib seorang wartawan. Menjadi sasaran amarah orang yang sedang dalam masalah pribadi, dituduh sesat, padahal tugas saya hanya membacakan cahaya Allah